Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, berkah dalam. Bacaan Injil yang panjang. Kalau diperas intinya, mari kita pulang. Pulang kemana? Pulang ke rumah Bapa. Pulang tidak dipahami berarti pulang selamanya. Karena seringkali kalau ada berita lelayu, telah berpulang ke rumah Bapa, ya. Bukan itu maksudnya.
tetapi kembali pulang mengalami kasih Tuhan yang di luar pikiran kita, bahkan di luar perkiraan kita. Si bungsu tadi membuat dirinya merasa buruk, dan kesadaran itulah yang membangkitkan dirinya untuk bangkit. Kesadaran diri sebagai orang yang meninggalkan rumah, melepaskan kasih ayahnya, lalu hidup semaunya dan terpuruk pada gilirannya bangkit berdiri untuk kembali ke rumah Bapa. Pulang itu yang dipikirkan adalah dia hanya minta supaya menjadi pekerjanya, menjadi budaknya, karena yang dibutuhkan makanannya, bukan kasih ayahnya. Bisa dilihat ya, yang dibutuhkan apa? Makanannya, biar bisa menyambung hidup. Ora kaliren, orang Jawa bilang. Tapi ketika mau mengatakan itu, belum mengatakan alasan macam-macam hal, ayahnya sudah menghampirinya, menciuminya, dan memberikan yang terbaik. Yang diharapkan makanannya, yang dia terima kasih bapaknya tanpa batas. Bapaknya tidak mendengar alasan-alasannya, bapaknya tidak mendengarkan apa yang sudah kamu lakukan, tetapi bapaknya memberikan yang terbaik. Pesta. Meskipun itu yang dibutuhkan, tetapi kasihnya itu yang diberikan oleh ayahnya. Dan kasih Allah yang seperti itu pula lah yang diwartakan dalam bacaan Mika. Mika mengatakan begini: adakah lain seperti engkau yang mengampuni dosa-dosa dan memaafkan pelanggaran yang dilakukan oleh sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak murka selama-lamanya, melainkan berkenan pada kasih setia Allah? Kasih itulah yang diwartakan terus dalam perjanjian lama oleh para nabi. Dan kasih itu yang diwartakan untuk kita hari ini pada masa pertobatan ini. Mari kita pulang kembali kepada Bapa, mengalami kasihnya, karena Allah yang kita imani adalah Allah yang melimpahkan pengampunan, bukan hukuman. Allah yang mengasihi, bukan membenci. Dan selamat mempersiapkan diri untuk kembali pulang dalam sakramen tobat. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.